أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan pada pagi hari ini Allah berikan kesempatan kita semua untuk bersilaturahmi dalam acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Alhamdulillah. Bagaimana Bapak Ustadz? Apa kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Alhamdulillah, kita Sehat semuanya sehat. tetap semangat Bapak Ustadz. Insyaallah. Insyaallah. Ibu-ibu para jamaah sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya ibu-ibu. Alhamdulillah pagi ini ibu-ibu tetap bisa ikuti kajian di acara Ngopi Yuk. Semoga ibu-ibu sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Insya Allah pagi hari ini kita akan membahas materi temanya yaitu dinamika iman ya Bapak Ustadz. Jadi kita ini kadang-kadang imannya masih naik turun ya Ibu-Ibu. Dan insya Allah pagi hari ini kita akan dengarkan bersama-sama tentang pengertian dinamika iman yang insya Allah akan langsung disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris. Marilah pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita simak bersama-sama tentang dinamika iman bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah. Amma ba'da. Pemirsa Sinpo TV dan juga jamaah yang hadir, wabil khusus kita pagi ini udah sore yang semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tema kita pagi ini yaitu tentang dinamika atau perubahan yang terjadi dalam iman kita. Bahwa secara garis besar iman itu terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang pertama, iman itu yang bersifat statis. Statis itu artinya tetap tidak mengalami perubahan. Dari awal sampai akhir imannya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan sama sekali. Ini imannya malaikat, karena memang malaikat itu makhluk statis, nggak ada perubahan. Malaikat itu kayak Israel misalnya, yang ditugasin nyambut nyawa, yang diuber cuma nyawa aja, nggak kepikir nyari sampingan bantuin malaikat yang lain. Itu malaikat. Makanya kalau ada orang kok cuma satu gitu aja, statis, jangan langsung dibayangin malaikat, bukan, itu tetap orang.
Yang kedua, iman itu ada yang sifatnya dinamis, mengalami dinamika. Ada yang sifat yang kedua ini dinamikanya terbagi menjadi 3. Ada yang dinamikanya itu yazidu wa yazidu, terus naik, naik, dan naik. Ini imannya para nabi, imannya para rasul. Walaupun berat cobaan hidup yang ia alami, nggak sedikit pun imannya akan turun, akan terus mengalami kenaikan. Kita ambil contoh Nabi Ayub yang semua kita tahu, konon beliau itu dianugerahi sakit 18 tahun tanpa ada kesembuhan. Lalu apakah imannya turun? Yang kedua, imannya itu ada yang dinamikanya yang kusu wa yang kus, terus turun, turun, turun. Yaitu imannya makhluk yang dilaknat oleh Allah. Jangan dikira iblis itu gak iman-iman, tapi karena ada penyakit dalam dirinya, maka imannya itu semakin menurun, 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 dan menurun. Lah yang ketiga, ada yang iman itu dinamikanya yazidu wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Lah ini imannya kita. Manusia-manusia awam biasa kayak kita ini punya iman, ya kadang naik. Lah saat iman naik, badan tekun. Jam 3 bangun langsung sat-set, ngambil air wudhu, pakai mukena, sholat. Iman lagi naik. Lagi hadir majelis taklim, ada kotak lewat, letek, langsung ambil yang gambar 2 orang pakai peci, backgroundnya merah. Berapa bu? Loh, pura-pura tak tahu, padahal yang dicari ya itu. Iman lagi naik, ngeluarin 100.000, enggak masalah, iman lagi naik. Tapi kadang iman itu juga yang kusuk, kadang juga turun. Lah ketika iman ini turun, kadang jam 3 mata udah melek, cuma kalau orang Jawa bilang molat-molet. Molat-molet kalau orang Sunda namanya begini. Gak bangun-bangun. Di masjid ada as-salatu khairum minan naum. Baru ada. Bentar lagi ya. Mayan, lihat bentaran. Qad qamatis shalah baru qomat. Biarin ah. Saya tiba-tiba sallallahu alaihi Muhammad baru. Bentar. Salat subuh jam 8. Dikirain duha lah kok pakai kunut. Iman lagi turun. Kotak amal lewat cari yang paling bontot. 20.000 ada adiknya nggak, ada 10.000, ada adiknya nggak goceng, ada adiknya nggak 2.000. Nah nyari yang kalau dimasukin, iman lagi turun. Nah iman kita itu yang terkadang naik, terkadang turun, itu biasa. Wong kita ini makhluk-makhluk biasa, kelas-kelas awam kayak kita. Nah di saat iman ini lagi naik, yuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Tapi kalau saat lagi turun, yuk kita jaga, jangan sampai walaupun turunnya jangan drastis banget. Yuk turun, yuk biarin, yang namanya orang kelas kayak kita ini budaya. Yuk kadang yuk semangat, kadang mau berangkat ngaji yuk lemes. Kadang ngerjain tugas rumah yuk semangat, kadang yuk cucian numpuk, kosokan numpuk, Tapi saat lagi iman naik, bismillah, sat, kelar. Nah, itulah iman kita. Padahal iman inilah yang mempengaruhi semangat kita dalam beribadah, baik yang hablum minallah maupun yang hablum minnas. Monggo dilanjut Bunda. Emailnya lagi ada. Kita jeda dulu ya Pak Ustadz ya. Oke, baik pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah ataupun di studio, kita jeda dulu. Nanti akan kita bahas lagi tentang dinamika iman. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk! Terima kasih pemirsa Sinpo TV yang ada di studio dan ada di rumah, masih bersama kami di acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk! Alhamdulillah masih tetap semangat ya ibu-ibu. Jadi untuk sesi yang kali ini yaitu sesi tanya jawab dengan tema dinamika iman ya Bapak Ustadz ya. Insya Allah
pertanyaan yang ibu punya pertanyaan insya Allah akan dijawab langsung oleh Bapak Ustadz. Baik, Ibu siapa ada yang mau bertanya tentang dinamika iman? Iya silakan sebutkan namanya ya Bu ya. Iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siswati dari Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Hilama Kota Indah. Mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara menjaga iman agar kita tetap kuat dalam diri kita? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disimpan dulu ya Ibu, nanti insya Allah akan dijawab langsung oleh Bapak Ustadz. Silakan Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Oh iya silakan, maaf. Ya silakan sebutkan namanya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Imas dari Pilama Kota Indah. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, apakah tanda-tanda bahwa orang itu punya iman yang baik? Mohon jawabannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah akan dijawab langsung oleh Bapak Ustadz. Silakan Bapak Ustadz. Baik, pemirsa Sinfo TV dan juga jamaah yang hadir pada kesempatan ini. Pertanyaan pertama apa tadi Bunda? Kok lupa nggak dicatat? Cara menjaga iman agar selalu tetap kuat dalam diri kita. Atau dalam bahasa lain, bagaimana caranya agar iman kita ini selalu yazidu wa yazidu, naik dan naik. Bagaimana caranya? Ada beberapa yang disampaikan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Abul Qasim Abdul Karim Al-Qushairi dalam tulisannya atau kitabnya namanya Risalatul Qushairiyah. Beliau mengatakan begini, iman orang awam ini memang kadang naik, kadang turun, tapi ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar tetap terjaga ketika naik, dan kalaupun turun nggak terjun bebas. Apa itu? Yang pertama yaitu agar selalu ada namanya, kita selalu ingat bahwa dalam kita ibadah ini sudah ada perjanjian dengan Allah. Ibarat orang mau menduduki satu jabatan, ada sumpah jabatan. Nah, kita juga sama, ada sumpah jabatan. Loh, kapan kita sumpah jabatan? Setiap ibu sholat itu selalu sumpah loh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, bahwa semua sholatku, macam-macam ibadahku, hidupku dan matiku semua untuk Allah. Kalau kita lakukan ini ada tujuan titik akhirnya Allah, insya Allah semangat iman akan selalu ada. Iman ini kadang turun karena kita ini terkadang punya niat-niat lain. Ketika niat-niat lain ini tidak kesampaian, kadang semangat ibadah kita atau keimanan kita turun. Maka pasangkan dalam diri kita bahwa semua yang kita lakukan, ibadahku, sholatku, hidupku, matiku, tujuan akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertanyaan kedua, apakah tanda-tanda orang itu punya iman yang baik? Iman itu adalah ada 3 komponen, yaitu tasdikun bil qalbi, ia yakin dalam hatinya dengan seyakin-yakinnya bahwa yang menciptakan alam raya ini Allah, yang mengatur alam raya ini Allah, yang menciptakan kita ini Allah. Yakin dengan seyakin-yakinnya. Dan rukun iman yang 6 itu, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Kemudian yang kedua, wa qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan, yaitu terlihat dari lisannya. Kalau bicaranya kok sering ngomong yang enggak bagus, oh berarti memang ininya rusak. Ibarat teko, kalau keluar itu kok kopi, maka yang di dalam teko itu isinya ya kopi. Kalau dalam ini bagus, maka insya Allah yang keluar lewat sini juga bagus. Itu tanda iman. Yang ketiga,
adalah wa'af'alun bil arkan, yaitu dibuktikan dengan perbuatan. Tidak hanya diucapkan, tidak hanya dibatin, tapi dibuktikan. Ketika hayya 'alas shalah, sholat. Ketika ibu-ibu hari Senin ngaji, ibu-ibu hari Kamis ngaji, berangkat. Kemudian ketika di rumah ada tumpukan tugas yang tadi, nyetir apa? Cuci piring kan kayak nyetir ya. Langsung dilaksanakan, itu tandanya iman dalam dirinya bagus. Tapi kalau hatinya udah nggak yakin, kemudian omongannya nggak jelas, sering ngomong-ngomong yang nggak pantas, maka hati-hati, tanda imannya rusak. Monggo lanjut. Baik, sudah ya Bu, sudah dijawab sama Bapak Ustadz. Kita jeda dulu ya Bapak Ustadz. Iya. Baik, pemirsa Simpo TV yang ada di studio dan ada di rumah, kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di Simpo TV, acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk! Terima kasih pemirsa Simpo TV yang ada di studio dan ada di rumah, masih di sini di acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk! Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pemirsa Simpo TV dan jamaah semua yang berbahagia di penghujung acara pagi ini, bahwa dalam diri kita yang sangat berpengaruh dalam keseharian aktivitas kita adalah keimanan yang ada dalam diri kita. Maka tadi ada ibu menanya bagaimana untuk menjaga agar selalu iman ini kuat. Selain tadi yang pertama saya sampaikan, selalu ingat bahwa kita ini udah sumpah dengan Allah dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Juga ada cara yang kedua, yaitu dengan merasakan bahwa diri kita ini selalu diawasi oleh Allah. Karena Bunda, kita ini kadang masih mental kuli. Kuli itu kan kalau ada mandor kerjanya semangat ya. Ketika mandornya nggak ada, lemes. Lah maka rasakanlah atau tanamkanlah dalam diri kita ini merasa selalu diawasi oleh Allah dimanapun kapanpun. Kadang kita itu timbul semangat kalau diawasi, loyo kalau nggak diawasi, maka merasalah selalu diawasi oleh Allah. Suatu saat mungkin pertemuan berikutnya kita bahas tentang ini. Kemudian yang ketiga, agar iman ini selalu terjaga, maksimalkan apa yang ada dalam diri kita. Kita ini dikaruniai oleh Allah potensi macam-macam, tidak sama. Ada yang potensinya orang itu duit, nyari rezeki itu gampang banget. Maka gunakanlah duit itu untuk memperkuat iman. Ada kalanya orang itu potensinya ilmu. Orang itu baru belajar bentaran, udah langsung kayak ibu-ibu inilah ya, langsung satset belajar langsung paham atau langsung lupa. Kemudian selain kita memaksimalkan diri juga ada yang namanya evaluasi. Ya Allah, saya udah umur segini nih, kira-kira kalau saat ini saya diambil oleh Allah, kira-kira tabungan pahala sama tabungan dosa banyakkan mana? Kalau seandainya kira-kira hari ini saya diambil oleh Allah, kira-kira jalan saya ini ke kanan, ke surga atau ke kiri. Kita terus melakukan evaluasi. Kalau bahasa kerennya biasanya sering diadakan acara akhir tahun, muhasabah. Muhasabah itu koreksi. Imam Al-Ghazali mengajarkan setiap kita menjelang tidur hendaknya muhasabah, koreksi. Ya Allah, hari ini 24 jam waktu yang diberikan oleh Allah saya gunakan untuk apa saja. Hari ini loh 24 jam ini. Kira-kira kalau ditimbang-timbang amal soleh sama amal gak soleh banyakkan mana? Kira-kira kalau ditimbang banyakkan manfaat atau mudarat? Kira-kira kalau ditimbang banyakkan jalan ke arah surga atau jalan ke arah neraka? Nah, untuk itu tadi agar iman ini selalu terjaga, kita terus kalau bahasa HP itu agar baterainya selalu kuat. Ya jangan lupa untuk
dicas. Di antaranya dengan hadis Rasulullah, jaddidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Perkuatlah iman kita dengan selalu mengucapkan kalimat tauhid, kalimat thayyibah la ilaha illallah. Dan bahkan dalam hadis lain, afdhalul dzikri, zikir yang terbaik untuk memperkuat iman ya tentunya adalah la ilaha illallah. Selain itu juga, ini kan penguatan dari sisi lisan, kemudian masuk ke dalam hati. Juga ada dari sisi fisik, dari sisi kegiatan, yaitu setiap karunia Allah yang diberikan kepada kita ingat bahwa ini nanti ada laporan pertanggungjawabannya. Mata kita ini nanti yang dimintakan pertanggungjawaban, mulut ya begitu, tangan ya begitu, kaki ya begitu. Semua nanti akan ada pertanggungjawabannya. Summalatus alunna yauma idzin anin. Nah, karena ada pertanggungjawabannya, maka kita sekarang menyusun laporan pertanggungjawaban itu supaya tersusun dengan baik, maka harus dipandu dengan yang namanya iman itu tadi. Iman itu sesuatu yang ada dalam hati, tapi bisa dilihat dari ucapan orang tersebut, bisa dilihat dari perilaku tindak tanduk orang tersebut. Jadi iman itu walaupun sesuatu yang abstrak, sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak terlihat, tetapi bisa dilihat oleh kita dalam keseharian kehidupan kita. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang semakin hari imannya semakin yazidu wa yazidu, dinamikanya semakin naik sehingga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu